Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfirullah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratan muhtaраmin ma'alim, para asatid, ketua yayasan Darussunnah, takmir masjid Darussunnah yang saya hormati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas inayah, atas pertolongan Allah kita sekalian pagi hari ini dalam suasana yang baik, juga cerah di bulan yang agung, kita sekalian berkumpul di tempat yang mulia. Mudah-mudahan langkah kita sekalian selalu mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pada kesempatan ini mendapatkan anugerah kepercayaan untuk berdiri di mimbar ini, memberikan nasihat-nasihat, mengubah hasanah yang baik. Mudah-mudahan apa yang saya aturkan ini, saya sampaikan ini, sekali lagi menjadi tambahan ilmu manfaat, dan mudah-mudahan kita selalu bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ini biasanya saya diundang di kampung-kampung Bapak Ibu yang rahmati Allah. Bahasanya bahasa Madura, karena di daerah saya memang daerahnya Madura, bagian utara itu Madura. Makanya saya kadang-kadang bingung ketika ke selatan harus ngomong Jawa. Saya paham saja ngomong Jawa, tapi ngomongnya nggak bisa, mikir. Kalau sudah mikir itu keringetan saya. Itu loh. Kalau Madura memang sehari-hari. Bahasa Indonesia pun begitu, kadang campur-campur. Tidak sengaja juga. Jadi bercampur-campur kadang. Tapi ya sudah. Yang penting apa yang ada di benak ini disampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sekali lagi bersyukur karena pada tahun ini Allah pertemukan kita dengan bulan mulia, bulan Ramadan. Bahkan menjadi harapan seperti yang sering kita dengar, bahwasanya Rasul Alaihissalam berharap betul bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan memasuki bulan Rajab, beliau sudah barikana fi Rajaba, itu yang terus dilantunkan. Saking pinginnya Qabalina Ramadan, saking pinginnya bertemu dengan bulan mulia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini, kata Ibnu Abbas ketika ditanya, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, sahabat Rasul Alaihissalam, ketika ditanya, ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal. Ketika Ibnu Abbas ditanya, wahai Ibnu Abbas, apakah hari yang terbaik? Apa bulan terbaik? Apa amal terbaik? Beliau menjawab, hari terbaik Yaumul Jum'ah khairul ayyam. Hari Jumat adalah hari yang terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan hari terbaik
terbaik itu adalah hari Jumat. Tapi ini tidak sinkron. Kenapa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam orang terbaik, tapi lahirnya tidak Jumat? Justru beliau lahirnya hari Senin. Kata ulama, kalau seandainya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir hari Jumat dan dia menjadi orang terbaik, oh itu biasa. Kenapa? Oh lahirnya Jumat. Maka beliau lahirnya Senin. Senin itu tidak ada keistimewaannya. Jangan sampai Rasulullah keagungan Jumat itu mengangkat keagungan Rasulullah. Yang benar harusnya adalah keagungan Rasulullah yang mengangkat keagungan hari itu. Jadi hari Senin menjadi agung. Kenapa? Karena di hari itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Maka ketika dia tanya, kenapa ya Rasulullah engkau melakukan ibadah puasa pada hari Senin? Beliau mengatakan karena aku lahir pada Senin. Sehingga terangkatlah hari Senin keagungannya karena keagungan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan dalam sebuah hadis, kami mungkin hadis ini bukan martabatnya sahih, tapi dalam fadail itu boleh saja. Ada sebuah hadis yang juga mungkin ini termaktub di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya hari Jumat ketika orang meninggal hari Jumat itu waqallah min adzabil qabr. Allah selamatkan dia dari adab kubur hari Jumat. Makanya kalau hari Jumat meninggal itu dalam hadis itu waqallah adzabil qabr. Allah selamatkan dia dari adab kubur. Makanya kita berharap matinya hari Jumat. Amin. Sampai pengen mati hari Jumat? Hah? Ibu pengen hari Jumat matinya? Ini sekarang kita hari Senin. Hari Jumat tetapi bukan Jumat ini kan gitu Pak. Jumat masih panjang. Jumat masih panjang itu maksudnya. Jumat tapi kita mudah-mudahan kita semua dimatikan Allah lewat hadis ini. Matinya hari Jumat, tapi bukan Jumat ini, Jumatnya masih panjang. Semuanya kita dimatikan hari Jumat. Amin. Rabbal alamin. Tapi juga matinya jangan bareng-bareng. Jumat kapan? Gantian. Kapan Jumat mati semuanya, waduh, repot Pak. Siapa yang mengumpulkan itu ya? Kalau bareng-bareng. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika beliau ditanya tentang syuhur, bulan terbaik, beliau menjawab syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan itu berasal dari kata Ramadan. Ramadan itu artinya hangus. Kalau orang Madura bilangnya poton. Tahu poton boleh? Nah, enggak tahu. Hangus bahasa Indonesianya hangus. Saya tadi bingung apa itu bahasa Indonesianya poton. Dia di kamus itu poton. Syiddatul harar kan. Jadi saking panasnya, oh berarti benar poton, hangus. Apanya yang hangus? Dosa kita yang lebur di bulan Ramadan. Makanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa karena bulan Ramadan, di bulan Ramadan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, satu imanan, karena dia beriman. Jadi mabda puasanya, asas puasanya karena iman. Wahtisaban, tidak mengharap apa-apa, ihtisab, tidak berharap apa-apa kecuali ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dia dosa-dosanya yang telah lalu. Maka cocok hadis ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini melebur dosa. Jadi siapapun yang berdosa, ini adalah momentum kita untuk bertaubat kepada Allah. Siapa di antara kita yang tak berdosa? Semua kita berdosa. Semua kita punya salah. Karena memang
manusia itu tempatnya salah dan juga tempatnya dosa. Makanya dalam Al-Quran itu ketika nisyan itu disandingkan dengan khata. Salah pasti disandingkan dengan lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nisyan, lupa. Akhtana, salah. Itu manusia. La tu'akhidna. Ya Allah, jangan kau adab kami, jangan engkau iqab kami. In nasina, kalau kami salah. Kalau kami lupa, atau kami salah. Jadi lupa, salah itu manusia. Kita semua. Maka ini momentum terbaik kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang agung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga para ulama mengilustrasikan Ramadan itu adalah sebagai kepompong. Jadi manusia itu seperti ulat di bulan sebelum Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, maka dia masuk dalam kepompong Ramadan. Ada ulat, setelah itu kepompong. Setelah itu menjadi kupu-kupu. Ulat adalah binatang yang menjijikkan mungkin bagi sebagian orang. Mungkin hampir semua orang mengatakan jijik kepada ulat, takut, jijik dan sebagainya. Apalagi kalau perempuan, kecuali orang Madura, tidak takut kalau orang Madura. Ulat digoreng sampai bukan orang Madura. Jadi dia menjijikkan. Nah, masuk Ramadan itu kepompong. Jadi berlatih kita di bulan Ramadan. Begitu keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi kupu-kupu. Ada binatang yang indah, binatang yang baik. Bahkan di sebagian orang ketika datang kupu-kupu, sekalipun itu tidak ada dalilnya, bertanda baik. Oh, ada punya gadis datang kupu-kupu. Wah, ada yang melamar nih. Kan? Kupu-kupu. Oh, habis meninggal suaminya sudah 3 tahun yang lalu, ada kupu-kupu yang bagus dan bakal ada yang melamar juga. Ya kan? Masya Allah. Ini kupu-kupu. Pokoknya kalau kupu-kupu itu adalah tanda yang baik. Wah, ada tamu nih. Wah, ada yang mau bayar utang nih. Bukan lagi utang, membayar utang. Kalau yang datang ulat, bisa jadi itu nanti utang. Kalau yang datang ulat, kalau yang datang yang kupu-kupu, ini ada yang bayar utang. Pokoknya yang baik-baik biasanya kupu-kupu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah. Jadi Ramadan ini bulan yang luar biasa karena manusia itu dimensinya 2, satu jasmani, yang kedua rohani. Maka 2 dimensi ini terlatih di bulan Ramadan. Terlatih jelas kalau jasmani, sepakat para ahli medis, para dokter di sini, beliau juga ada dokter di sini. Itu sejalan dengan pesan suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Di badan kita ini biasanya kalau orang punya penyakit kencing manis disuruh banyak puasa. Orang kena penyakit darah tinggi banyak puasa. Biasanya orang yang banyak puasa itu sehat. Kalau banyak makan ya yang ada gendut setelah itu penyakitan mati ya gitu. Ya. Yang banyak begitu. Coba kalau nggak percaya kurangi makan. Saya sendiri juga begitu, kata dokter, kurangi makan. Saya juga nggak tahu, karena saya juga jarang puasa. Biasanya Masya Allah gitu kan. Tapi kalau sudah bulan Ramadan ini, ya Masya Allah, senang, luar biasa, senang. Iya, senang. Karena memang asasnya harus ilmu. Kalau kita tidak ilmu, asasnya ditanya senang dan puasa, pasti hati kecilnya bilang apa sahur, gitu kan. Biasanya begitu. Padahal hadisnya jelas. Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala al-kiram. Orang yang bergembira saja menyambut bulan Ramadan. Kalau di Arab, di Mesir, karena saya pernah tinggal di Mesir 5 tahun. Kalau sudah mau masuk bulan Ramadan itu yang namanya lampu-lampu, kayak lampu-lampu Cina itu Pak ya. Ya yang merah-merah itu kalau di Arab bentuknya tidak seperti itu, ada lonjong ke
Saya baca hadis itu bunyinya idza jaa akhir Ramadan katanya dalam hadis ini, kalau sudah sampai di akhir-akhir Ramadan, bakatis samawati wal ardh, langit dan bumi menangis. Terus mereka berkata, tabban li ummati Muhammad, celaka umat Muhammad, celaka umat Muhammad. Kenapa? Li firatihim bi Ramadan, karena mereka berpisah dengan bulan Ramadan. Nah ini malah kita berpisah dengan bulan Ramadan senang. Buktinya senang apa? Ngecat rumah. Ini salah. Nah kalau mau ngecat rumah itu mau masuk Ramadan Pak, mau masuk Ramadan, mau kita cat rumah. Nah, itu ini tradisi-tradisi yang keliru. Kalau di Arab jelas ya. Kalau mau masuk bulan Ramadan mereka pasang lampu-lampu mereka, yang namanya makanan itu setiap 100 meter itu ada Maidatur Rahman namanya, ya. Ada apa namanya rumah makan dadakan kelaparan kalau di sana. Ya, setiap 100 meter kita berhenti pasti ada apa namanya restoran dadakan. Jadi setiap kita berhenti ada restoran 100 meter. Bahkan kita sampai mohon maaf bulan Ramadan itu yang namanya apa sedekah apa saja setiap hari kita terima sampai kita tolak-tolak itu di Arab Pak, di Arab sekali lagi di Arab, di mana kita Arab gitu. Jangan sampai kita samakan dengan di apa Buruan. Mohon maaf, saya tidak meremehkan orang Buruan. Ini Arab, saya cerita Arab gitu ya. Mungkin tradisi itu bisa kita kembangkan di Buruan mungkin kan gitu Pak. Dari mana mulainya? Dari dalam sunnah kan begitu. Begitu. Jadi yang namanya Ramadan luar biasa. Ya bukan hanya di Mesir, mungkin di Arab Saudi juga begitu keadaannya. Yang saya tahu namanya orang kasih apa? Kurma, kasih apa saja luar biasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu menjadi kegembiraan. Apa sebabnya? Karena di dalam bulan Ramadan hasanat mudha'afah. Karena di bulan Ramadan kebaikan itu dibalas dengan berlipat ganda. Ya. Sunnah di bulan yang lain, tapi di bulan Ramadan ditulis menjadi fardu. Yang fardu itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 bahkan 100 bahkan 700 kali lipat. Luar biasa. Maka berbahagialah kita tahun ini Allah perjumpakan kita dengan bulan Ramadan. Tadi karena apa? Karena Ramadan ini mendidik kita. Langsung Allah yang mendidik kita. Harusnya kalau orang habis latihan tambah hebat. Iya apa tidak? Kalau sudah dilatih itu hebat atau tidak? Sampai lihat petinju Mike Tyson sebelum dia bertinju, sebelum dia bertanding pasti berlatih. Setelah berlatih baru bertanding kan begitu. Jadi di bulan Ramadan ini kita berlatih untuk apa? Untuk bertanding di bulan-bulan 11 bulan setelah itu. Memang hidup ini lahun walaipun kata Quran permainan. Lahun walaipun cendagura permainan. Artinya kalau kata mufassir itu permainan itu artinya saking sebentarnya hidup ini. Bukan pas kita hidup hidup ini permainan, ayo kita main-main. Nah, bukan kayak begitu, tapi beneran. Gitu loh, bukan untuk main-main, tapi beneran. Artinya apa? Hidup ini main-main, maksudnya saking sebentarnya. Mana ada pertandingan yang lama? Selama-lamanya pertandingan bola misalnya, palingnya 90 menit kan gitu. Kalau ada perpanjangan waktu ya tambah 15 menit, 30 menit. Berapa coba? Ini 90 sampai 30, 120 menit. Segitu aja sudah. Gak ada yang namanya main bola itu 2 hari 2 malam. Nah, sebentar saja. Sebentar. Iya, tapi kita tidak boleh main-main. Kenapa? Kalau kita main-main, akhirnya kita kalah pasti dalam pertandingan itu. Maka kita jangan main-main. Nah, Ramadan ini harus mendidik kita betul. Supaya apa? Kita menang di bulan selanjutnya. Ini kita berlatih. Setelah itu kita menghadapi bulan Syawal ila akhirihi gitu kan. Sampai yang bulan-bulan yang lain kita menjadi pemenang. Nah, itu harapannya. Jadi kita setelah berlatih ini menjadi lebih hebat. Harusnya begitu. Berapa Ramadan kita sudah dilatih? Sekarang pertanyaannya, apakah tambah hebat kita ini ya? Padahal kita sudah dididik di bulan Ramadan. Yang salah itu kan puasa saja kita ini
Ustadz Malik tadi, puasa kita ini menjadi tidak berkualitas. Makanya hebatnya dalam hadis qudsi itu di bulan Ramadan ini saking intimnya ya, ibadah ini luar biasanya. Kata Allah di dalam hadis qudsi itu Ramadan ya, Ramadan ini dikatakan dalam hadis qudsi as-saumu li, puasa itu milikku. Kullu amali ibni Adam lahu, setiap amal anak Adam itu miliknya. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalas puasa itu. Nah ini saking intimnya. Artinya apa? Artinya apa? Kenapa kok puasa itu milik Allah? Padahal ya setiap amal ini milik Allah. Tapi ketika berbicara puasa, puasa milik Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalas. Padahal semua amal itu Allah pasti yang membalas. Tapi kenapa beliau Allah takkid bahwasanya fa innahu li ana ajzi bih, aku yang membalas puasa itu. Nah, ini hal yang luar biasa dalam hal Ramadan puasa itu. Artinya tidak ada takaran tidak ada takaran ganjaran pahala yang Allah berikan. Tidak seperti misalkan sholat jamaah 27 derajat kan gitu. Tapi Ramadan enggak. Ya kalau kita puasa kalau kita sholat jelas ya, hadisnya jelas bahwasanya sholat berjamaah afdal, lebih afdal, dan derajatnya sampai 27 derajat. Makanya kalau di desa-desa itu ada puji-pujian gitu. Mungkin banyak di desa-desa itu biasa ada puji-pujian. Mari kan bahasa Madura kalau di kampung saya itu, ayo kita sholat berjamaah, kencerepon petolepon derajat begitu biasanya. Saking ngamuk itu biasanya. Ya, karena nggak datang orang itu ngamuk. Anak muda itu semua, mohon maaf anak-anak muda itu ya begitu lewat oleh dari dulu itu 27 lek dari dulu saya kecil loh, beras masih 2.500 sudah 27. Sekarang beras 12.000, kok nggak naik-naik? Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada takaran puasa ini. Menandakan seperti kita ya, seorang yang bekerja kepada majikan, diajak kita, ayo kamu kerja sama saya. Dan kalau jelas gajinya kan, kamu tak gaji sebulan 6 juta. Sudah jelas 6 juta. Biasanya orang yang begitu yang kerjanya kalau ada tuannya, ada majikannya baru semangat. Begitu tuannya tidak ada, udah rela-rela gitu. Sebab sama aja 6 juta kan. Saya semangat 6 juta kan begitu. Tapi kalau depan tuannya tetap semangat. Biasa, biar nggak dipecahkan gitu. Tapi ketika seorang tuan ngomong, kamu bekerja sama saya, gajimu gampang nanti. Wah itu biasanya kita harus makin mawas tuh. Ya dilihat pekerjaan kita seperti apa. Makanya Ramadan itu kata ulama akhirnya ya dibagi orang-orang yang berpuasa itu mungkin sering kita dengar kalimat ini, ada puasanya puasa orang awam. Gitu. Orang awam itu yang puasanya hanya tidak makan, tidak minum, tidak kumpul sama istrinya di siang Ramadan. Dan begitu saja. Ya itu dong yang lain tetap kan matanya tetap jelalatan gitu kan, ya kan lewat di kali gitu. Kalau di kampung itu kan orang kan di kali pak ya kan, terus begitu liatin aja, bahaya ini mata, bahaya ya. Cuman mata itu kalau yang pertama kata Imam Ali falakal ula kan begitu kan, falakal ula wa alaikat tsaniyah. Kalau sampai bapak-bapak melihat ya sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat, tapi terlihat, bukan sampai sengaja melihat. Oh itu berarti laka, ya tidak apa-apa. Fadl karunia, tambah bisa gitu. Pandangan pertama, tapi jangan terus memandang langsung palingkan. Nah begini. Pandangan pertama terus kenapa? Karena saya terus melihat begini. Pandangan pertama itu. Saya tidak pernah kedua karena saya terus melihat. Bahaya ini, ya kan? Jadi dia tidak meninggalkan matanya dari maksiat, telinganya dari maksiat. Ini pokoknya lubang-lubang ini menghasilkan maksiat, Pak. Ya, menghasilkan. Itu kasih tanda sebenarnya oleh Allah. Ya, kita ini punya lubang-lubang
lubang itu? 2 mata, telinga, 2 berapa? Nah, tuh 2 mata berapa? 2 ya. Hidung 2 berapa? 4. Terus telinga? Hah? 6. Mulut? Ini lubang. Ini lubang paling besar. Yang paling bahayanya ini. Yang paling bahayanya mulutnya. Karena lubang yang paling besar. Semakin besar lubang itu, semakin bahaya. Ya, yang paling bahaya yang mulut. 2 lubang yang paling bahaya. Ya. Nah, berapa sudah? 7 kan Pak? Di sini ini ada 7. 2, 4, 6, 7. Nah, ada 2 lagi. Saya tahu tempatnya. Tidak usah saya sebutkan. Kalau sampai tak kasih tahu, sampai berdiri tak tunjukkan. Tapi itu tadi sekurangnya lubang ini menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Itu tanda dari Gusti Allah bahwasanya maksiat itu keluar dari situ. Mata itu menghasilkan belen itu mata kan Pak ya. Ya, telinga, apalagi kalau corok, aduh, apa yang dihasilkan hidung. Waduh, pokoknya tidak ada yang bagus. Ya, mulut menghasilkan ria, menghasilkan budak, ada yang bagus. Yang di depan menghasilkan apa? Kencing, ada yang bagus. Yang belakang menghasilkan ikan goreng, ada yang bagus. Gitu. Itu menunjukkan bahwasanya maksiat itu bagus. Itu tidak dijaga. Itu tidak dijaga. Kalau dalam Ramadan ini paling tidak al-khawas 5 panca indera harus kita jaga. Kalau kita tidak menjaga itu, hanya menjaga makan, minum, dan tidak berkumpul dengan istri, ya, di siang Ramadan, itu berarti kelas kita masih kelas kambing puasanya. Kambing itu ya sama, kalau sampai punya kambing, masukkan dia ke kandang sendirian, tidak usah kasih makan, tidak usah kasih minum, tidak usah dikumpulkan dengan kambing betina, puasa dia sama dengan kita. Ya, berarti kelasnya masih kelas kambing, kan begitu lah. Kalau cuma tidak makan, tidak minum, kan begitu. Apalagi benar kata Ustaz Ali, benar memang. Ini hanya laku di bulan Ramadan ya Ustaz. Apa hadisnya? Apa katanya? Naumatus shaim ibadah, kan gitu kan? Naumatus shaim, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Akhirnya dipraktikkan tidur aja, tidak bangun-bangun, ya kan? Habis subuh tidur bangun di jam 5 sore ya. 7 tahun puasa juga enak kalau seperti begitu. Bonceng rasa. Justru kalau kita puasa dia produktif seperti panjenengan ini. Pagi-pagi begini kan pengajian luar biasa. Karena itu tadi. Ya, karena ini tadi. Nah, makanya sekali lagi sampai martabatnya seperti itu. Kalau kita hanya tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan istri, sementara kita mulut tetap kita ya tetap melakukan hal-hal yang tidak baik atau ngata-ngatain orang dan lain sebagainya, mendengar sesuatu yang tidak baik, tetangganya lagi tukaran sampai istrinya tidak benar di sini. Oh iya memang, oh benar suaminya di sini. Menjadi juri ya dia di siang Ramadan bisa. Itu tidak ada artinya dengan puasa itu. Makanya kata baginda Rasulullah SAW bahwasanya orang yang seperti itu masuk dalam golongan orang yang meninggalkan puasa, meninggalkan makan, meninggalkan minum, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari meninggalkan makan minumnya. Kam min sha'imin laisa min siyami syai'un illa al-jum'a wal 'atash. Banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa ju', rasa lapar dan haus, dan juga rasa dahaga. Ini yang kita takutkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat berikutnya adalah orang yang insyaallah mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini. Amin. Yakni dia tidak hanya meninggalkan makan minum dan berkumpul dengan istrinya, ya, tapi seluruh jawareh, seluruh panca inderanya dia juga puasakan, matanya, telinganya, semuanya, tangannya, kakinya, semua dia jaga, bahkan perutnya dia juga jaga. Bukan dijaga hanya dari barang yang haram, perutnya dijaga dari yang halal untuk kebanyakan. Kan gitu. Yang banyak kan kita begini, Pak. Ya kan? Ketika sudah sampai di adzan maghrib kan, karena kita sudah tidak makan dari pagi, habis kodu sampai Pak. Pengen kodu, Aceh itu loh Pak. Apa saja sampai lihat
Tuhanku, yang ini pengen ini, begitu. Oh, makmum, mau tarawih. Ini juga tidak benar, gitu loh kan? Ini memang halal, tetapi itu tadi orang yang berpuasa harusnya dia makan minum secukupnya, gitu loh. Yang penting dia kuat berdiri untuk melakukan ibadah, bukan pas balas dendam. Tapi kenyataannya kita ini balas dendam atau secukupnya. Coba sampai betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam, dari wajahnya aja kelihatan. Iya, buktinya di bulan Ramadan kebutuhan yang namanya perluasan, namanya kebutuhan ini semakin meningkat. Bahkan pengeluaran rumah tangga juga semakin banyak. Nah ini kenapa? Karena balas dendam itu tadi. Berarti kita bisa belum betul-betul memakai puasa. Padahal kita ini latihan untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Yang banyak yaitu balas dendam. Apa kita makan? Kurma sunnah kita makan. Habis itu minum apa? Degan kita minum. Habis itu jus alpukat kita minum. Habis itu makan. Wah, sate boleh semua kita makan. Habis makan terakhir kita masih makan minum kolak. Waduh, akhirnya ketika mau tarawih sudah ada ayo tarawih. Ya, mampu luar biasa. Itu kelihatan Pak. Dari bacanya kelihatan. Hadirin yang dirahmati Allah, itu secara jasmani apalagi secara rohani jelas itu mendidik kita. Makanya dalam ayat itu la'allakum tattaqun. Endingnya puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Tujuan terbesarnya puasa adalah agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, yang diajak bicara oleh Allah itu adalah jelas adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhal mukhatabnya jelas orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min